Bukan, bukan. Lu baca judul baik-baik, lu lihat thumbnail baik-baik, bukan. Ini pembahasan Speed di Malaysia, bukan di Indonesia. Yes, gua tahu. Pada saat proses pembuatan konten ini pun Speed udah live stream, bahkan lagi live stream di Indonesia. Cuman ya sekali lagi, saya tidak mampu bikin cepat-cepat. Jadi buat kalian yang berharap dapat pembahasan Speed di Indonesia, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 3 hari lagi, mungkin minggu depan ya. Kalian close videonya terus kalian tonton orang lain. Tapi buat kalian yang nungguin seberapa chaos sih Speed live stream waktu di Malaysia sebelum ke Indonesia, dan katanya ada masalah batik nih. Waduh. Did he just start another civil war under Southeast Asia territory? Oh my god. So, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Speed di Malaysia? Apakah lebih rusuh di Malaysia atau di Indonesia? Dan ISO Speed, gue gak perlu kenalin lagi. Nanti mungkin akan gue perkenalkan ulang ketika pembahasan ISO Speed di Indonesia. Tapi gue yakin kalian yang nonton ini udah tahu siapa itu Speed dan bagaimana itu Speed dan kenapa Speed tiba-tiba ada di Southeast Asia. So, langsung aja kita ke pembahasan apa aja sih yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Gue udah bilang di video yang Filipina bahwa Filipina itu adalah salah satu dari the big three of SEA ya. Butang Ina, Ngen, dan Pala Bapak. 3 besar ya, 3 pilar SEA server. Kalau kalian main game-game MOBA di PC zaman dahulu ya, inilah the representation of Southeast Asia adalah 3 negara ini, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Dan akhirnya Speed ke Malaysia, dan sangat-sangat kebetulan sekali tiba-tiba 3 pilar ini dikunjungi secara berurutan, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Dan apa yang terjadi di Malaysia? Chaosnya banyak banget, dan bahkan sampai chaos banget, dan bahkan bisa dibilang Speed kayak ngerasa PTSD waktu zaman-zaman di Norway. Tapi kayaknya nggak fair kalau misalnya kita nggak kasih tahu apa keseruan yang terjadi di Malaysia yang bukan versi rusuhnya. Yang pertama, Speed itu menikmati sebuah makanan yang cukup terkenal di Malaysia dan bahkan di Southeast Asia dan bahkan di Indonesia gitu ya. Nah, ini gue nggak tahu, ini nggak kayak batik ya, gue nggak tahu ini khas mana. Gue rasa kita nggak bisa bilang ini khas Indonesia ya, tapi khas Southeast Asia. Dan di Indonesia aja ada banyak jenisnya. Gue rasa di Malaysia dan Thailand juga ada, gue pernah lihat banyak jenisnya. Itu adalah durian. Jadi Speed pertama-tama nyobain durian dan dia sampai keselak durian ya. Entah dia suka, entah gimmick ya. Lagi-lagi Speed kita nggak bisa bedain mana gimmick mana beneran ya, tapi dia menikmati durian yang dimana durian itu adalah buah yang sangat tidak disukai sama bule. Kalau lu udah pada tahu lah, kalau bule tuh nggak suka bau durian, rasa durian juga nggak cocok buat mereka. Mereka itu sangat-sangat hidungnya itu sensitif sekali. Kalau udah nggak enak di hidung dia, mereka nggak mau masuk mulut mereka. Dan maybe W Speed untuk berani nyobain durian dan ternyata suka walaupun sampai keselak. Hati-hati makan durian, Speed, bijinya nggak ditelan. Dan habis itu Speed juga nyobain sebuah burger yang dimana gue pengen cobain ya. By the way, gue pengen ke Malaysia ya. Jadi komen di bawah kalau kalian yang dari Malaysia atau pernah di Malaysia, kasih tahu gue mesti kemana aja. Ini ada Ramly Burger yang cukup rame. Dan habis itu Speed nyobain restorannya Fuyo Uncle Roger. Keterlaluan kalau kalian nggak tahu Uncle Roger. Dan buat yang belum tahu, Uncle Roger itu ya aslinya dari Malaysia. Dia buka restoran di Kuala Lumpur kalau nggak salah, di Pavilion kalau nggak salah nama mallnya. Dan Speed nyobain dan W nasi goreng. Ayo, nasi goreng Malaysia apa Indonesia? Ribut lalu di kolom komentar di bawah. Dan habis itu Speed juga ngerasain drifting ya, balap-balapan mobil. Dan sepertinya dia tidak terlalu menyukainya. Kalau ini kelihatan panik beneran dan kagok beneran dia. Dan ya, tadilah hal yang bagus-bagus ya. Jadi udah pasti yang gue ceritain itu tidak chronological, tidak linear. Tidak gue ceritakan sesuai timeline gitu. Tapi gue pilih-pilih topik by kategori aja. Dan kita langsung masuk ke hal-hal yang cukup kontroversial terjadi sama Speed di Malaysia. Kita mulai dari yang paling ringan dulu, yaitu adalah diajarkannya Speed bagaimana cara bertutur bahasa Melayu di Malaysia. Dan tentu saja kata-kata yang diperkenalkan adalah kata-kata my friend. Who's your friend? Lancia. You say Lancia. Hello, Ancio. Let's go! Di Indonesia diajarin nggak sih dia ngomong N-word versi Indonesia? Gue belum lihat kemarin streamnya, kayaknya belum ada deh. Tapi nggak tahu, dia kan agak cukup lama di Indonesia. Nanti kita lihat. Dan dari situ barulah dimulai kericuan-kericuan yang makin parah karena Speed dikabarin udah ada di Malaysia dan sepertinya orang bergerombol untuk ngejar-ngejar Speed ke mall. Ini salah satu klipnya. Sepertinya udah rusuh banget, sepertinya udah chaos banget, dan ini berbahaya sekali. Dan mallnya juga udah penuh, dan Speed akhirnya kejebak di restorannya Uncle Roger, dan di situ benar-benar chaos banget dan parah banget. Dan di sini juga kelihatan lah restorannya Uncle Roger sepertinya kena sedikit vandalisme nggak sih masuk kategorinya? Coba komen di bawah ya. Pokoknya pengkerusakan lah, jadi dirugikan lah sama hal kayak gini gitu loh. Iya,
ini kerusuhan cukup mulai parah nih, sampai Speednya juga udah mulai pusing gitu. Dan yang terjadi berikutnya adalah di situ ada sedikit woman wholesome yang dimana ada salah satu fansnya atau mungkin cuma pengunjung mall yang akhirnya terpisah sama keluarganya gara-gara kerumunan Speed. And I was going in there, then suddenly like a bunch of people came in here. It's good Speed bantuin dia, but again it's not good. Inilah masalahnya kalau lu udah rame tapi lu in live stream. Jelas ini adalah terjadi karena kerumunan, dan kerumunan ini terjadi karena Speed. Jadi mau nggak mau ini Speed memang yang bikin begini. Tapi gue nggak tahu apakah dia pengunjung atau emang dia adalah orang yang pengen foto sama Speed atau yang lain. Tapi kalau misalnya dia cuma pengunjung random dan akhirnya terjebak di mall atau terpisah sama keluarga di mall gara-gara Speed, ya cukup menyedihkan sih. Walaupun dia W Speed, dia masih ditolongin sama Speed, tapi gue nggak tahu yang nggak kelihatan dan nggak ketolong sama Speed di sana. Semoga aman-aman aja. Dan berikutnya, makin malam makin chaos, sepertinya Speed terjebak di sebuah hotel atau sebuah bangunan lah, dan tiba-tiba fansnya menggerubuk masuk dan makin rame, dan di sini Speed udah mulai kelihatan agak panik ya. Dan akhirnya Speed dipaksa keluar sama bodyguardnya dengan segala kekuatan dan segala kemampuan karena udah makin rusuh, udah makin riuh, udah makin padat. Dan seperti yang kalian lihat, sepertinya muka Speed udah PTSD tuh melihat apa yang sempat terjadi pada dirinya di Eropa. Buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi di Eropa dan kalian mau lihat pembahasan Speed waktu dia stream di Eropa, kalian bisa klik thumbnail yang ini, udah gue bahas ya. Yang intinya chaos banget, dia sampai cedera dan banyak hal buruk terjadi pada dirinya. Dan untungnya dia berhasil masuk mobil yang di Malaysia walaupun sempat kesulitan. Dan akhirnya di mobil pun dia berhasil kabur. Walaupun sebenarnya ya teman-teman, ada sebuah kejadian lagi yang mungkin kalian lewatkan. Terjadi sebuah kecelakaan karena beberapa orang berusaha untuk ngejar Speed pakai motor. Iya, orang-orang berusaha mengejar mobil Speed pakai motor, dan inilah yang terjadi. Wow. Aduh dek, jangan begitu ya. Kacau kan? Kacau men. Aduh, ini chaos banget sih. Menurut gue predikat terchaos adalah Malaysia ya, bukan Filipina lagi. Karena terlihat di sini chaos sekali, kacau sekali, benar-benar kerusuhan sekali ya. Walaupun di Vietnam juga mesti gue kasih tahu ya, gue nggak terlalu banyak bahas yang Vietnam karena kerusuhannya cuma terjadi nggak separah ini, dan ini mungkin yang bisa gue share sampai ada beberapa tempat mesti tutup gara-gara kerumunan yang dibuat sama Speed. Oh. What the? Hey, no. Tapi dibanding Filipina, Malaysia jauh lebih sea untuk tier list stream kerusuhan Speed. Dan ya tentu saja kalian pasti udah nungguin ini. Kalian pasti nggak mau gue lewat membahas ini. Ya gue bahas ya. Jadi Speed tuh di suatu saat dikasih batik sama orang di sana. Gue masih belum tahu siapa yang ngasih batik dan itu batik apa juga. Apakah dibuat dari orang Indonesia dan dia lagi di Malaysia atau gimana? Tapi tiba-tiba terjadi kontroversi yang dimana dibilang kalau batik itu ternyata dari Malaysia. Tapi Speed di sini berusaha untuk Google dan ternyata enggak, batik dari Indonesia kok. I got a gift for you. What is man. it? This is Malaysia traditional. Malaysia Really? traditional wear. Batik. Batik? Yeah, you must wear it. You will know batik. Yo, chat, should I wear the batik? Batik is from Indonesia. You can search. All right, chat, let's look it up, bro. Where is batik from? Yang somehow buat gua, mungkin kalian bilang kayak wah parah tuh segala macem gitu ya. Tapi menurut gua it's a G, it's a cap. Maksudnya kayak mereka tahu ini yang dicari gitu. Ini yang mau diomongin gitu. I don't know. Gue bisa jadi salah, gue bisa jadi keliru, tapi ini cuma dugaan gue. But it's Speed all the way. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Lebih rusuh Filipina, Malaysia, atau Indonesia? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Ya, dan ya nanti kita akan masuk ke pembahasan di Indonesia. Tapi sepertinya Speed di Indonesia akan lebih lama daripada ini. Dan kalau gue lihat ya hari pertama tadi ya, ini recap aja ya, itu Speed di Indonesia nggak serusuh Malaysia. Tapi kita nggak tahu besok dan lusa. Banyak banget konten yang menarik dan pembahasan yang bisa dibahas. Dan Speed di Indonesia sempat mecahin rekor, yaitu adalah penontonnya jadi 1 juta. Rekor dia sendiri ya, bukan rekor dunia. Jadi 1 juta penonton live streaming di YouTube, which is kinda W, tapi ya kinda nggak surprise karena ya jumlah penonton, maksudnya jumlah manusia di Indonesia gitu yang akhirnya baru tahu Speed dan akhirnya nontonin Speed. So ya itu sangat mungkin terjadi. Tapi menurut kalian streaming Speed di Indonesia nih mana yang pengen banget kamu lihat gua ngebahas di konten gua? Yang adegan apa, yang permasalahan apa, yang kontroversi apa, yang kerusuhan apa? Coba komen di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.